Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tuntutan memikul salib Kristus. Hidup penuh dengan tuntutan. Menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Ada banyak tuntutan, seperti misalnya kerja keras untuk meraih masa depan yang bahagia dan sukses. Setiap pilihan hidup dibarengi dengan tuntutan-tuntutannya sendiri. Injil hari ini berisi ucapan tegas dari Yesus yang berisi tuntutan-tuntutan bagi para pengikutnya. Katanya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 kata kunci, yakni menyangkal, memikul, dan mengikuti. Disatukan ketiga kata ini mengandung arti pemuridan. Menyangkal diri adalah mengesampingkan dan melupakan kepentingan diri sendiri guna mengarahkan diri pada kepentingan kerajaan Allah. Memikul salib berarti ambil bagian dalam penderitaan Yesus yang menghantar pada kemenangan. Salib Yesus merupakan tanda kasih Allah. Ketika kita diminta untuk memikul salib Allah, mengundang kita untuk menerima tanda kasih-Nya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Salib adalah identitas Kristiani kita. Salib yang kita pikul adalah salib sebagai pengikut Kristus. Salib adalah bagian dari pilihan kita untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Dia adalah memberi diri untuk dituntun dalam jalan Kristus. Kita berproses dalam Kristus yang menunjukkan kepada kita arah yang kita tuju. Saudara-saudariku terkasih, saat membawakan homili perdana dalam Misa Pro Ecclesia pada tanggal 14 Maret tahun 2013, setelah terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus menegaskan, ketika kita berjalan tanpa salib, ketika kita membangun tanpa salib, ketika kita mengakui Kristus tanpa salib,
kita bukan murid-murid Tuhan, melainkan kita adalah orang-orang duniawi. Kita bisa saja adalah seorang uskup, imam, kardinal, paus, tetapi bukan murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, Yesus dan salibnya harus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Ia tidak dapat hanya menjadi salah satu dari antara banyak hal penting dalam seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita menempatkan Dia di tempat pertama, maka ada harga yang harus kita bayar, dan hal ini akan mempengaruhi seluruh gerak hidup kita, seperti relasi kita dengan keluarga, pekerjaan, atau cara hidup yang kita pilih, nilai-nilai yang kita anut, dan sebagainya. Tuntutan untuk ikut memikul salib-salib setiap hari tidak mudah, tetapi layak dan akan berbuah sukacita yang menetap. Maukah dan bersediakah kita untuk membayar harga mahal pemuridan kita? Semoga demikian. Amin.